Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Di pertemuan ke-8 ini kita masuk ke dalam bab 2 dalam semester genap, yaitu tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Segera dipersiapkan buku LKS-nya beserta buku catatannya untuk membahas materi di bab 2 ini. Tetapi sebelum pembelajaran atau penjelasan saya mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah agar apa yang saya sampaikan dan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat mudah kalian mengerti. Marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku. Segera persiapkan buku LKS beserta alat tulis yang lain untuk memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan ke-8 ini. Anak-anakku yang saya banggakan, dalam materi ini di LKS sudah sangat jelas sekali materinya, penjelasan materinya ya. Jadi yang saya masukkan dalam PPT hanya umumnya saja atau secara umumnya saja, secara singkatnya. Jadi tidak semua di LKS itu saya masukkan ke dalam PPT. Oke anak-anakku, kita mulai pembahasan pada materi bab 2 ini. Yang pertama yaitu memahami teks fabel dan cerpen. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin, yaitu fabulat. Ingat-ingat ya, fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi fabel itu tokoh atau pelakunya yaitu binatang, tetapi perilakunya menyerupai manusia. Teks fabel merupakan teks atau cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang diperankan oleh binatang. Itu teks fabel dan fabel itu sendiri. Ciri-ciri umum fabel yaitu yang pertama, mengambil tokoh para binatang. Terus yang kedua, watak tokoh para binatang itu digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Ya, sama halnya dengan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Jadi kalau kalian sering membaca fabel atau sering mendengar cerita fabel, binatang itu seakan-akan bisa bicara seperti yang dilakukan oleh manusia. Yang D, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Cerita atau rangkaian peristiwa yang diceritakan dalam fabel itu menunjukkan sebab akibat, sama halnya yang diceritakan oleh cerita manusia. Yang E, fabel menggunakan latar alam. Jadi, cerita fabel itu selalu menggunakan setting atau latar alam, seperti di hutan, sungai, dan lain sebagainya. Pokoknya, tempat hidup para binatang. Konflik atau masalah dalam cerita fabel itu disebabkan oleh pengkhianatan, kelicikan, penghinaan, persahabatan, dan lain sebagainya, kecerdikan, seperti itu. Kemudian konflik-konflik tersebut mengemban amanat atau pesan yang berupa nilai-nilai moral dan karakter manusia. Jadi dari konflik-konflik itu ada amanat yang disisipkan yang berupa nilai-nilai moral dan karakter manusia. Kita masuk ke dalam mengidentifikasi jenis fabel.
Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, fabel dibedakan menjadi dua, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban. Kemudian singa atau harimau itu diberikan watak yang ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar. Jadi alam yang terbuka seperti hutan, sungai itu dijadikan latar dalam fabel alami. Jadi seperti binatang, watak binatang itu sesuai dengan binatang itu sendiri. Jadi sangat alami. Kemudian fabel adaptasi. Fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain seperti di rumah, di jalan raya, dan lain sebagainya. Misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Itu contoh fabel adaptasi. Jadi fabel adaptasi itu fabel yang sudah dicampur adukan oleh penulis yang diadaptasi agar lebih menarik lagi. Tuh. Kemudian, fabel ditinjau dari kemunculan pesan. Dibedakan menjadi fabel koda dan tanpa koda. Struktur fabel itu memiliki 4 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Sama halnya dengan cerita fiktif lainnya, seperti cerpen, novel, itu sama strukturnya, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penjelasan materi bab 2 yaitu tentang fabel sudah saya jelaskan secara singkat melalui PPT ini. Jadi, jika ada penjelasan yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Karena yang saya masukkan ke dalam PPT ini hanyalah secara umum dari materi bab 2 ini. Jadi secara luasnya, karena di LKS itu sudah sangat jelas, contohnya, penjelasannya sudah sangat jelas, jadi saya ambil yang khusus atau umumnya saja. Saya ulangi lagi, jika ada yang kurang dimengerti, harus ditanyakan. Saya ingatkan kembali, PTS dimulai pada tanggal 8 Maret 2021. Jadi, di bulan Maret minggu kedua, kalian sudah melaksanakan PTS. Jadi, materi bahasa Indonesia yang saya keluarkan dalam PTS yaitu materi bab 1 dan bab 2. Jadi, mulai sekarang sampai menjelang PTS itu saya latih dengan latihan soal ya. Jadi latihan soalnya meliputi bab 1 dan bab 2. Oke, terima kasih anak-anakku. Jagalah selalu kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan agar kalian terhindar dari segala macam virus dan penyakit. Jangan abaikan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah karena itu dapat memutus rantai COVID-19. Selalu patuhi peraturan yang ada, jagalah kebersihan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.